Kami dari kelompok ini ingin menyampaikan video Pancasila dengan dosen pengampu yaitu Dr. Randos Muhammad Idrus Purwanto. Tema video yang kami angkat untuk video ini yaitu tawuran antar pelajar yang sudah benar-benar sangat meresahkan masyarakat karena tawuran pelajar itu benar-benar sesuatu yang sangat tidak diinginkan oleh siapapun yang ada di planet bumi ini. Hal terakhir yang ingin kami sampaikan sebelum video ini dimulai adalah kami berasal dari Universitas Amikom Yogyakarta. Oke, itu saja. Selamat menyaksikan video ini. Latar belakang, tawuran antar pelajar merupakan salah satu perilaku menyimpang yang masih kerap terjadi di masyarakat sampai saat ini. Tawuran antar pelajar juga merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja dengan melakukan perkelahian secara berkelompok atau beramai-ramai. Dalam tawuran antar pelajar tersebut mereka tidak hanya menggunakan tangan kosong, namun juga menggunakan senjata tajam. Tawuran pelajar ini hampir pernah terjadi di seluruh daerah Indonesia. Menurut sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dari opini ini merupakan perilaku antar pelajar tidak mencerminkan sila pertama karena melanggar norma atau aturan masyarakat. Perilaku tersebut juga mengganggu ketertiban masyarakat dan tidak sesuai dengan norma yang diajarkan oleh agama. Masalah tawuran antar pelajar ini salah satu penyebabnya yaitu perselisihan antar kelompok masyarakat atau pelajar sehingga berdampak pada terjadinya tawuran antar pelajar. Solusi dari masalah ini yaitu meningkatkan kesadaran dan empati kepada masyarakat dan pelajar agar saling menyayangi sesama manusia serta mengutamakan nilai-nilai agama dan meningkatkan persatuan dan kesatuan. Oke, jadi untuk kalau menurut pandangan saya, uh, tawuran antar pelajar itu benar-benar tidak mencerminkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena contoh lah kita ambil kata dari kemanusiaan. Kemanusiaan itu berarti uh, kita antar manusia itu saling memiliki rasa yang apa ya, yang berdasarkan dari hati nurani. Sedangkan tawuran itu sama sekali tidak mencerminkan kebaikan dari hati setiap manusia. Karena tawuran itu mencelakakan orang dan membuat orang lain merasa tidak nyaman dan itu sangat berbanding terbalik dari asas kemanusiaan. Lalu untuk poin apa itu yang adil dan beradab. Nah, kita ambil contoh lah. Apakah menurut kalian tawuran ini sangat mencerminkan apa ya, keberadaban manusia? Karena misalnya kita ngambil batu, kita lempar batu, terus kita lempar lempar batu itu ke orang lain dan orang itu kena batu dari kita. Apakah itu termasuk tindakan yang beradab? Coba Anda pikirkan. Itu sama sekali tidak mencerminkan perilaku yang beradab yang apa ya, yang diinginkan oleh setiap manusia di dunia ini. Karena beradab itu adalah kita memiliki etika dan sopan santun kita terhadap orang lain. Jangan sampai kita malah nyerang orang lain. Kalau gitu namanya nggak beradab. Lagian juga sehebat apa sih itu orang-orang yang tawuran itu kok sok-sokan banget padahal berani bergerombol ya kan. Kalau sendiri belum tentu mereka punya nyali, ya kan? Seperti itu. Oh, baik, untuk pemecahan masalahnya akan saya jelaskan di sini yaitu pemecahan masalah berdasarkan asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana kita bisa mencegah terjadinya tawuran berdasarkan asas nomor 2 Pancasila ini yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti dari namanya, kemanusiaan itu berarti seharusnya guru-guru itu bisa memberikan perhatian lebih kepada siswa-siswanya supaya manusia itu merasa lebih dimanusiakan oleh guru-gurunya dan juga oleh orang tuanya juga kalau bisa. Nah, dan kemudian jangan sampai guru itu apa ya, terlalu galak terhadap siswanya karena itu justru bisa menghancurkan mental mereka dan sebagai pelampiasan mereka kemudian menyerang sekolah lain untuk melampiaskan rasa amarah dia terhadap guru yang berbuat jahat kepadanya. Seperti itu. Nah, lalu sudah seharusnya guru bisa lebih menghargai murid supaya murid merasa dihargai dan tidak mengeluarkan pelampiasannya
dengan cara menyerang orang-orang dari sekolah sebelah yang sebenarnya tidak punya sangkut paut sama sekali. Kemudian orang-orang itu kan biasanya tawuran itu karena mereka pengen kelihatan sok jago, sok hebat. Padahal sebenarnya enggak. Itu cuma ada dalam hayalan pikiran mereka. Sebenarnya mereka itu enggak kelihatan jadi tambah hebat, enggak. Kelihatan jadi tambah kuat, enggak. Justru malah kebanyakan orang yang ngelihat orang tawuran itu jadi jijik sama orangnya, jadi pingin ngejauhin orangnya. Makanya itu cara berpikirnya itu harus diubah. Tawuran itu bukan membuat kalian menjadi tambah keren, tetapi tawuran itu mengubah kalian menjadi seseorang yang menjijikkan kalau bisa dibilang ya. Karena itu benar-benar perilaku yang tidak sesuai dengan derajat kita, yaitu manusia. Jadi pemecahan solusinya ya seperti saya bilang tadi, yaitu guru-guru harus memberikan himbauan, kemudian memberikan wawasan yang lebih luas lagi bahwa tawuran itu adalah sesuatu yang tidak baik, dan juga guru bisa memberikan ancaman dikeluarkan dari sekolah, atau mungkin guru juga bisa mengancam orang-orang murid-murid yang akan tawuran itu untuk untuk dilaporkan ke polisi dan diancam bisa dimasukkan ke dalam penjara, itu supaya mereka takut dan mereka tidak punya keberanian untuk berantem sama sekolah-sekolah yang ada di luar sana, sekolah-sekolah tetangga-tetangganya. Jadi seperti itu. Jadi mungkin itu saja sih solusi yang paling jitu menurut saya. Oke, jadi sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zaidan Arif Nabil. Silahkan. Yang selanjutnya ada Persatuan Indonesia. Dari perbuatan tersebut tidak sesuai dengan sila ketiga karena tawuran adalah bentuk dari pertikaian dan kekerasan antar kelompok masyarakat yang tidak mencerminkan persatuan Indonesia. Masalahnya, kegiatan tawuran ini kerap kali terjadi di antara kelompok pelajar yang kerap kali disebabkan oleh kesalahpahaman, faktor lingkungan, balas dendam, rivalitas antar sekolah. Solusi yang sesuai dengan sila ketiga adalah mediasi, meningkatkan kesadaran pelajar dan masyarakat tentang persatuan bangsa Indonesia, meningkatkan sikap saling menghormati, menerima perbedaan, dan peduli di antara masyarakat dan pelajar. Yang selanjutnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dari perbuatan tersebut tidak sesuai dengan sila keempat, karena tawuran tidak dilandasi oleh kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah, sehingga menyebabkan kerugian. Masalah tawuran antar pelajar kerap terjadi dikarenakan tidak ada kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Solusi dari masalah ini yaitu sekolah membuat peraturan untuk siswanya, seperti dilarang membawa barang yang bisa dipakai buat tawuran, memperketat pengawasan terhadap kegiatan siswa terutama saat jam kosong, jam istirahat dan pulang sekolah, serta memberikan pemahaman kepada orang tua siswa agar mengawasi kegiatan anaknya. Sila yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perilaku tawuran benar-benar melawan sila kelima, karena di dalam tawuran terdapat tingkah laku yang bisa melukai orang lain, bahkan kepada mereka yang tidak memiliki keterkaitan apapun. Orang tidak sengaja lewat juga bisa terkena lemparan batu. Anak yang baru pulang sekolah yang tidak tahu apa-apa juga bisa terkena serangan fisik. Solusinya yaitu untuk solusinya menurut saya adalah dengan cara membuat janji perdamaian dengan anak dari sekolah-sekolah di sekitar, dan para guru yang juga bisa lebih tegas lagi untuk menindak para siswa yang melakukan kekerasan. Selain itu, solusi yang dapat dilakukan dari nilai yang terkandung dari Pancasila yaitu dengan melihat pada sila yang ketiga yang merupakan proses untuk menuju nasionalisme dengan menjalin kerjasama yang erat, yang mana jika ada masalah bukan diselesaikan dengan tawuran dan perkelahian, namun dengan musyawarah agar terciptanya keadilan bagi seluruh anggota yang terlibat. Selain itu, solusi yang dapat dilakukan dari nilai-nilai yang terkandung dari Pancasila yaitu dengan melihat pada sila ketiga yang merupakan proses untuk menuju nasionalisme dengan menjalin kerjasama yang erat,
Yang mana jika ada masalah bukan diselesaikan dengan tawuran atau perkelahian, namun dengan musyawarah agar terciptanya keadilan bagi seluruh anggota yang terlibat. Tawuran antar pelajar memang sering terjadi, terutama di kota-kota besar. Akan tetapi perbuatan menyimpang ini jangan dinormalisasikan, namun alangkah baiknya kita sebagai generasi muda Indonesia harus menjaga kesatuan Republik Indonesia, serta mengamalkan Pancasila. Menciptakan generasi yang guyup rukun dalam suatu perbedaan, baik perbedaan pendapat sampai perbedaan suku dan bahasa. Saling bertoleransi terhadap manusia lainnya. Di mana ada persatuan, disitulah ada kemenangan.